A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winnerku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya mendoakan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang diuji sakit. Semoga Allah segera angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan. Semoga sobat Winnerku semuanya dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih diuji dengan amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, terlilit hutang, semoga Allah segera lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolok-olok, dihina, diintimidasi oleh manusia lain. Dan semoga sobat Winnerku semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, Allah segerakan untuk bisa menuju halal bersama dengan jodoh terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra putri, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh solihah. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini masih enggan berhijrah dari riba, masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang sedang berhijrah, saya doakan semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dan tidak menjadikan kita semuanya menjadi bergantung kepada selain Allah. Untuk sobat Winnerku semuanya yang sedang memiliki cita-cita, keinginan, hajat, ingin berangkat haji maupun umrah seperti saya, semoga Allah segerakan kita semuanya untuk bisa berangkat haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terus bersyukur atas nikmatnya Allah. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya. Betul, tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga hijrah kita yang kemarin masih maju mundur cantik, semoga di tahun ini hijrah kita semakin dikuatkan oleh Allah. Kita semakin menjadi hamba Allah yang selalu menjadi baik gitu ya intinya. Oke, sobat Winnerku semuanya, kesempatan kali ini saya nggak bawa alat bantu, handphone saya satu, karena saya mau menyampaikan satu kisah yang sangat inspiratif dari sahabat UCR, yang mana beliau pernah mengalami masa di titik nadir dan semua orang pernah ngalamin itu gitu. Jadi saya angkat cerita ini padahal beliau sudah pernah sampaikan di testimoni sebelumnya. Kenapa saya angkat kembali? Karena mungkin saya anggap dulu ceritanya, suaranya, audionya agak kersak-kersak. Selain itu juga saya melihat banyak sekali di kolom komentar beberapa hari ini sahabat-sahabat kita ya, sobat winner yang berada di titik nadir, bahkan ada yang sampai bertanya seperti ini, Umi, sampai kapan saya harus bersolawat? Akankah saya bersolawat terus sampai ajal menjemput saya, sedangkan hajat-hajat saya nggak dijawab oleh Allah? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itulah tersirat dari tulisan sobat winner sendiri. Di situ menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berada di titik nadir yang bahasanya itu hampir putus asa. Sementara putus asa dari rahmat Allah itu sangat dilarang, itu dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, nggak boleh ya. Jadi jangan pernah berputus asa. Maka dari itu kali ini saya bawakan kisah sahabat kita ini. Jadi singkat cerita, sahabat kita ini beliau terlilit amanah pinjol, ya kan? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menyentuh lagi pinjol kalau Allah sudah bantu lunaskan. Jadi beliau terlilit pinjol sekian aplikasi, saya lupa ceritanya, tapi saya tahu total nominalnya di pinjol semuanya itu, sisanya ya, ada sekitar 9, sekian juta, hampir 10 juta. Beliau cukup sengsara, beliau ngutangnya pengetahuan suami beliau, karena memang qadarullah yang kerja dalam rumah tangga beliau ini hanya suaminya saja. Beliau ibu rumah tangga, punya baby kecil umur 2 tahun gitu. Nah, singkat cerita, pagi itu beliau betul-betul berada di titik nadir, betul-betul di titik terendah beliau dalam hidup beliau, sampai beliau itu nggak bisa makan. Beliau pagi-pagi japri saya, Assalamualaikum Mbak Wiwin, saya mohon dibantu doakan gitu kan. Beliau nggak minta apa-apa, nggak ngemis sama saya, nggak. Beliau hanya minta doakan. Saya mohon dibantu doakan Mbak Wiwin, terus terang hari ini saya berada di titik nadir
di dompet saya cuma ada uang Rp2.000, token listrik rumah saya ya, kontrakan saya sudah bunyi-bunyi ya, ya bentar lagi artinya apa, mau mati gitu kan. Dan saya nggak bisa makan karena di kontrakan saya sudah nggak ada bahan makanan sama sekali. Pagi itu saya baru bangun dicat seperti itu, gimana perasaan saya? Luar biasa, saya merasa iba tapi apalah daya, saya sendiri juga nggak punya uang. Nah, saya spontanitas, saya ingat saya masih punya saldo 50.000 sekian. Saya berpikir, saya mungkin bisa, dan saldo itu bukan saldo duit tuh ya, bukan saldo ATM ya. Ada memang saldo untuk listrik saya segitu. Karena biasanya juga saya belikan ibu saya itu listrik, token listrik itu. Nah, saya spontanitas, saya tawarkan kepada beliau, Mbak. Intinya saya semangati beliau, ini hanya sementara, ini hanya ujian, Mbak harus kuat, jangan mau kalah sama setan, karena putus asa itu produknya setan akan terus gempur Mbak dalam kondisi seperti ini, gitu kan. Karena apa? Beliau ini seorang mu'alaf, jadi beliau ini seorang mu'alaf, yang kalau kita pikir mungkin ya, lebih mudah goyangnya ya, padahal belum tentu, gitu kan, belum tentu. Ya, kalau walaupun mu'alaf baru banget, tapi kalau meyakini betul di sininya bahwa kuasa Allah itu sangatlah berlaku dalam hidup kita, insya Allah nggak akan ada keraguan sedikit pun. Nah, sahabat kita ini mu'alaf, ya kan, perasaan saya khawatir jangan sampai nanti digembur terus sama setan. Tuh kan, lu sholat nggak ini, lu masuk Islam malah sengsara, lu sholawatan malah makin terpuruk. Khawatirnya seperti itu, makanya saya semangati terus, baru semangat, percayalah Allah pasti akan tolong. Saya sampaikan, ini saya ada saldo untuk beli token listrik ya, saya belikan token listriknya, tapi kalau untuk makannya saya belum bisa bantu gitu kan. Ini jangan ditolak, ini dari Allah, karena awalnya beliau tolak, beliau nggak mau, Mbak saya nggak minta itu, saya cuma minta didoakan gitu kan. Saya sampaikan, ini bukan dari saya, ini dari Allah, token listrik ini dari Allah melalui saya untuk Mbak, tapi makannya bukan dari saya. Percayalah, makannya nanti Mbak akan dapat dari yang lain, dari Allah melalui yang lain, saya bilang gitu. Tunggu aja, pasti dapat, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, habis dapat itu tadi, beliau mengucapkan terima kasih karena disemangati itu tadi, beliau kembali semangat. Nah, singkat ceritanya, setelah itu saya udah nggak tahu lagi bagaimana ceritanya. Sorenya karena saya beraktivitas ya kan, saya hadapi juga banyak sekali ya, ribuan umat itu kan, bukan cuma beliau aja. Sorenya beliau itu nahan lapar dari pagi yang tadi cerita sama saya sampai dengan sholat asar. Pada saat mau sholat asar, setan luar biasa, was-was setan itu luar biasa menggembur beliau terus. Udah lalu nggak usah sholat, ngapain sholat? Sholatmu nggak menolongmu, Tuhanmu nggak menolongmu. Nyatanya apa? Nyatanya kamu masuk Islam, kamu sholat, kamu ikutin sholawat di riadohnya UCR selama ini nggak pernah bolong. Nyatanya apa? Kamu sengsara kan? Buktinya apa? Malah kamu sekarang nggak bisa makan, kelaparan gitu kan. Digempur terus. Tapi beliau masih tetap yakin Allah Robnya pasti akan tolong. Beliau wudhu terus sholat. Sholat pun begitu mau sholat pun masih luar biasa. Bilang udah nggak usah sholat, stop, buang aja itu, buka itu mukenamu, buang saja itu tasbih digitalmu. Sempat ada pikiran seperti itu, bisikan seperti itu tuh ada. Beliau masih terus lanjutkan sholat. Ya, beliau mungkin masih terngiang-ngiang ya kalimat saya, atau beliau mungkin menyemangati diri beliau sendiri. Tidak, Allah pasti akan tolong. Kita diminta hanya apa? Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu terus yang beliau ingat. Beliau sholat asar, ini kan beliau sholat asar. Begitu beliau Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, gitu kan? Ada yang ketok pintu. Yang ketok pintu di depan yang terima ayah mertua beliau. Ternyata si tamu mencari beliau. Iya, ini ada gitu kan? Sebutin aja nggak apa-apa. Ternyata nyari beliau, ternyata siapa? Temen lama beliau, temen SMP beliau yang udah puluhan tahun nggak pernah bertemu, gitu kan? Ngobrol di situ, kaget, beliaunya kaget. Ini teman kenapa datang ke rumah, gitu kan? Ada maksud apa? Ya mungkin pikir beliau tuh hanya silaturahim biasa aja, gitu kan? Ternyata teman ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Jadi si teman ini ya, teman kita ini ya, Mbak Tias ini memang pernah cerita sama temennya yang satu, pernah meminta tolong. Ya namanya manusia itu lumrah, berikhtiar itu lumrah gitu kan, mencoba minta tolong. Dan temen yang diminta tolong ini karena beliau ini
non muhrim juga mikir gitu loh, ini kan beliau ini kan udah punya suami gitu loh, saya ceritakan aja ke teman saya yang sesama muhrim. Nah teman ini datang ngobrol, begitu pamit pulang, beliaunya ini di salam tangannya dikasih salam tempel 1 juta rupiah gitu. 1 juta rupiah ya kan. Saya sampaikan paginya, padahal nanti Mbak pasti akan dapat makan dari Allah, tapi dengan cara yang lain, bukan dari saya, karena saya nggak punya. Saya punyanya ini buat token listrik. Kenapa saya kasih token listrik? Karena berpikir listrik itu juga penting buat kehidupan kita ya. Kalau nggak ada listrik, mau nyedot air juga nggak bisa ya, kalau airnya air pompa kayak di rumah saya gitu. Sementara air itu juga sumber kehidupan kita gitu kan. Makanya saya kasih itu. Dan ternyata betul, Allah kasih. Allah nggak biarin hambanya yang mau melawan setan ini kelaparan sampai dengan malam nggak. Habis asar langsung dikasih temennya itu tadi uang 1 juta rupiah. Setelah dapat 1 juta rupiah, apakah beliau nikmati sendiri? Apakah beliau langsung takabur? Oh ini hasil saya, oh ini hasil sholawat saya? Tidak. Beliau bagi-bagi dengan kontrakan sebelah yang mana itu adalah ipar beliau. Langsung belikan gas, langsung belikan bahan makanan, dimakan rame-rame di situ. Beliau tidak lupa bahwa dari setiap rezeki yang Allah berikan kepada beliau ada hak orang lain, makanya beliau bagi-bagi. Nah setelah itu besokannya ini si teman ini datang lagi nanya sama sahabat kita ini. Sahabat kita ini ditanyain, berapa total hutang kamu gitu kan. Disebutin semuanya total hutang di pinjol ya, pinjol aja. Dia nggak sebutin total, ada beberapa orang di beberapa temen, tapi itu nggak terlalu besar. Jadi di pinjol itu disebutinnya 9, sekian juta. Tertanya waktu itu di WA kan ke saya juga, saya tahu. Dan temennya ini ya yang kemarin datang ngasih 1 juta, terus datang lagi ini, ternyata apa? Beliau mau lunasi seluruh utang pinjol sahabat kita ini. Dilunasi semuanya. Sore itu juga bukti transfernya juga dikasih ke beliau, dan beliau terusan ke saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi dengan catatan memang beliau harus lunaskan pinjol itu dan nggak boleh buka lagi. Supaya apa? Hijrahnya total gitu. Dan alhamdulillah hutang pinjol beliau lunas tuntas. Dan uniknya lagi ya, kuasa Allah ya yang sangat menakjubkan. Si teman ini tadi memberikan uang 10 juta rupiah tadi itu cuma-cuma, gratis, alias nggak bayar, nggak ngutangin. Dengan niat apa? Si teman ini karena suami beliau udah meninggal, beliau niat mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat yang pahalanya dikasihkan untuk suami beliau yang sudah wafat. Seperti itu. Jadi itulah sobat winnerku semuanya, kalau kita mau bersabar sedikit saja, katakanlah sedikit apa Mbak, wong saya diuji udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kok. Nah, itu masing-masing hamba itu disesuaikan. Panjenengan diuji ada yang 5 tahun, saya diuji mungkin 3-4 tahun ya. Berarti kemampuan saya seperti itu. Kemampuan panjenengan memang sampai 4 tahun itu tadi. Nah, sahabat kita tadi ini juga sebelum-sebelumnya itu udah lama juga, berbulan-bulan, mungkin setahun 2 tahun lebih ya, terlilit pinjol. Tapi karena beliau mau bersabar, beliau nggak ngambil jalan-jalan pintas, akhirnya Allah tolong dengan cara Allah yang sangat unik gitu. Ya, jangan sampai teman-teman terus kita berpikirnya gini, ya, kok enak banget ya Allah kasihnya gratis seperti itu, sementara saya dikasihnya harus bayar, gitu kan? Mungkin kalau saya mau ngirim bisa ya sama beliau dikasih Allah gratis nggak bayar, saya dulu dikasih 25 juta tapi saya bayar, gitu. Nah di sini ada juga hikmahnya Allah yang lain lagi, saya mau sampaikan. Apa itu? Allah itu maha adil. Allah sangat tahu hambanya itu kekuatannya sampai di mana. Kenapa sahabat kita ini dikasih 10 juta lunas hutangnya tanpa bayar? Karena apa? Karena Allah tahu beliau nggak mampu bayar itu saat itu. Karena beliau yang kerja hanya suami beliau, yang mana hasil kerja suami beliau mungkin hanya cukup buat makan sehari-hari, hanya cukup untuk keperluan si baby, hanya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Makanya Allah nggak kasih dipinjami seperti saya. Tetapi Allah kasih saya 25 juta itu karena apa? Karena Allah tahu saya mampu bayar 25 juta itu, dan alhamdulillah memang utang saya yang itu udah lunas gitu. Jadi apapun pertolongan Allah kepada kita selalu syukuri. Saya selalu pesan itu syukuri. Kita harus terus mengucap alhamdulillah kepada Allah. Karena apa? Allah menolong kita terus menerus. Jadi buat sobat winnerku semuanya yang mungkin saat ini berada di titik nadir, ya kan? Saya berusaha sampaikan cerita ini dengan tujuan apa? Yang mengalami titik nadir itu nggak cuma sobat winnerku aja, semua ribuan orang, jutaan orang, bahkan di UCR itu ya ratusan anggota UCR itu
rata-rata datang pada saya itu semua berada di titik nadir. Apakah saya pernah membantu secara finansial keuangan? Enggak, saya nggak bantu itu karena memang saya belum mampu. Kalaupun saya kasihnya sedikit sekali gitu kan. Bukannya saya pelit, tetapi memang saya belum mampu. Saya sendiri juga masih banyak sekali kebutuhan, ya kan? Saya juga masih banyak kewajiban saya. Tapi saya selalu memberikannya motivasi, support, semangat gitu kan. Saya ajak berdoa bareng, saya ajak sholawatan bareng gitu kan. Kalau mau ayo kita sholawatan bareng-bareng, kita berdoa bareng-bareng, karena kita tidak pernah tahu dari lisan mana doa itu diijabah, ya. Jadi jangan putus asa, jangan pernah ngemis kepada manusia, karena diuji Allah luar biasa ngemis kepada manusia. Ada tuh yang sampai datang tuh ke saya, netizen, SMS saya, nggak 1-2 sih kayak gini. SMS saya nggak tahu juga dapat nomor handphone saya dari mana. Kayaknya sih mungkin dapatnya dari email ke saya. Tadinya niatnya mau masuk grup, saya kasih nomor handphone saya, terus ngakunya saya dapat nomornya Umi Wiwin dari anggota UCR namanya ini, padahal itu bohong, nggak ada nama itu. Nah, di situ menceritakan saya punya utang 3 juta rupiah, saya nggak bisa makan satu keluarga. Nah, tujuannya apa? Langsung ngasih nomor rekening, minta. Jangan sekali-sekali ngemis kepada manusia ya, sobat winnerku semuanya. Jangan pernah, Allah nggak suka seperti itu. Kalau mau ngemis kepada yang maha kaya, ya Al-Ghani, Allah SWT. Kalau tadi bercerita utang 3 juta rupiah, di anggota grup saya ada yang punya utang 3 miliar gitu kan. Mungkin saya kalau mau simpati memberikan uang saya, kalau saya punya uang, saya kasihkan ke anggota grup saya yang lebih sengsara dari jenengan gitu loh. Saya bukannya gimana-gimana, tapi jangan pernah ngemis kepada manusia. Percayalah, Allah pasti akan tolong kita. Ya, ingat janji Allah dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi, setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali janjinya Allah. Jadi percaya, janji Allah itu tidak pernah ingkar. Ya, Allah tidak pernah ingkar. Kalau Allah sudah berkata seperti itu ya, Allah firmannya seperti itu, iya seperti itu. Jadi sabarlah gitu kan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sekarang kita bersolawat, saya sudah bersolawat 1 tahun, 2 tahun, tapi hajat-hajat saya belum diijabah. Solawatlah terus, sampai dengan hembusan nafas terakhir kita. Karena amal soleh kita walau sekecil biji sawi tidak ada yang sia-sia. Ya, mungkin bukan sekarang Allah berikan kepada kita, mungkin di akhirat nanti. Mungkin bukan hari ini, mungkin esok. Mungkin bukan esok tapi lusa gitu kan. Jadi teruslah berprasangka baik kepada Rob kita, ya kan? Kalau misalnya lagi down gitu kan, nggak semangat, coba simak kisah-kisah inspiratif, salah satu yang saya sampaikan, ya kan, di channel saya. Simak terus untuk menyemangati diri kita, karena yang namanya setan itu akan terus masuk membuat kita supaya berputus asa dari rahmat Allah, karena setan tahu berputus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa besar ya. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa besar yang itu. Semangatlah terus ya, semangatlah terus, Allah pasti akan tolong kita. Tidak mungkin tidak, hanya masalah waktunya aja. Masing-masing hamba yang satu dengan yang lain memang dibedakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih merasa di titik ternadir, berarti Allah anggap masih mampu gitu kan. Nanti kalau Allah anggapnya sudah nggak mampu, Allah pasti angkat. Itulah kenapa semakin berat ujian seseorang itu semakin dekat dengan pertolongan Allah, karena begitu beratnya udah muncak, di situ berarti udah puncaknya, Allah akan angkat. Karena nggak mungkin Allah akan biarkan kita nyemplung ke jurang, karena Allah tahu itu jurang gitu kan. Saya angkat nih hambaku yang ini gitu kan. Yang penting kita sabar gitu ya. Jangan sampai nggak sabar, gerasa gerusuk, hitung-hitungan terus. Saya sholawat sudah banyak-banyak kok nggak dapat ini. Saya sholawat sudah berapa tahun kok saya nggak dapat ini. Jangan seperti itu. Itu namanya hitung-hitungan kepada Rabb kita. Sholawatlah, bersolawatlah kepada Rasulullah karena memang Allah perintahkan. Udah, atas dasar itu aja kita bersolawat. Selebihnya hasilnya bagaimana, biar Allah yang putuskan, Allah yang tentukan. Oke sobat-sobatku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kritik, saran, silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena semua yang kita ketikkan, semua yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.